dulu ya. Nanti kalau di sini mau nanya lagi boleh. Hari ini saya bebaskan waktunya. Tadi pertama Kang Anas. Pertama pertanyaannya tadi tentang tindak lanjut pengaduan saya. Pengunduran diri. Nanti itu mungkin yang jawab bisa Pak Kepala BKPSDM dan Pak Sekda ya untuk itu, karena itu teknis. Nah, yang kedua, apakah Bapak akan menempuh langkah hukum? Nah, untuk permasalahan hukum, karena saya juga bukan orang yang sembrono. Sampai hari ini saya dengan pengacara Pemda Pak Dede Sunaria masih berdiskusi ya, begitu. Kita masih mempelajari isinya seperti apa saja. Karena jujur Kang, sebenarnya saya tidak baca itu beritanya. Saya benar-benar tidak baca. Cuman sering ada yang ngirim ke saya. Salah satunya Pak Dede, ibu saya ngirim. Sebetulnya saya nggak pernah baca beritanya dan saya tidak tahu inti beritanya apa. Yang jelas saya akan baca dirinya anak mami minta moge. Kata harus saya baca mah. Termasuk kotak Pandora tadi saya baca artinya. Nah, sampai hari ini saya masih akan berdiskusi dengan Pak Dede Sunaria. Apakah kita akan mensomasi ataukah kita akan menempuh jalur-jalur hukum. Namun yang jelas saya ingin melihat juga itikat baik dari orang yang sudah menyebarkan ini. Saya ingin melihat itikat baiknya seperti apa. Namun jika memang tidak ada itikat, termasuk orang-orang yang menyebarkannya ya, yang membuat ini seolah-olah seperti yang wah gila lah, saya sampai ada yang nyampein ke saya karena saya nggak baca beritanya, sampai ada yang nyampein benar bu gitu. Saya di luar nalar saya lah, termasuk orang-orang yang menyebarkannya. Saya ingin melihat itikat baiknya yang sudah menyebarkan, mempelintir ini sedemikian rupa ingin seperti apa. Karena memang kalau unsur pencemaran nama baik mungkin sudah masuk gitu Pak Dede ya, sudah masuk pencemaran nama baik saya. Lalu juga memang saya ingin melihat itikat baiknya dari orang-orang yang selama ini menguak-nguak berbicara saya ini A, B, C, D, walaupun kadang orang tidak introspeksi diri ya, dirinya seperti apa, dan saya yang tahu saya seperti apa, karena saya juga tahu seperti apa itu dan ada apa di balik itu dan di balik semuanya. Ya, itu saya ingin ada itikat baik dari dari pihak-pihak yang selama ini mempelintir berita ini. Karena saya jujur saya sangat tidak menerima lah. Kalau dalam pribadi saya sangat tidak menerima dengan berita ini, karena memang sangat tidak saya banget gitu. Sangat tidak saya banget Pak. Ini karena saya kadang ada pikir juga Pak, oke Pak, aing minta duit, teman-teman teh aing udah dipitnah gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberikan kekuatan, masih diberikan benteng pengaman untuk saya tetap bisa bekerja tanpa harus mengemis-ngemis uang ke OPD, ke pengusaha ataupun ke siapapun. Nah, itu saja, itu yang tadi dari kita ingin mengkaji, tapi juga kita sambil ingin melihat itikat baik maupun dari pihak yang pertama kali menyebarkan ini maupun dari pihak-pihak yang mempelintir ini. Ada kan yang dari lembaga tertentu, lembaga A, kita sebut lembaga A, menyampaikan wah itu kan hebat sekali itu. Yang saya baca itu tuh upeti tiap bulan 50-100 juta untuk hedonisme Bupati Subang, beli moge, beli mobil mewahnya. Itu saya minta itikat baiknya juga, karena ya mungkin ya kalau orang yang tahu mah ketawa dengar orang ngomong gitu. Lalu dari Kang Warlan, berapa serapan anggaran sampai dengan saat ini, nanti sekalian dijelaskan Pak Sekda. Lalu juga jalan provinsi, apakah kita ada inisiatif? Sebetulnya beberapa hari ini juga sudah ada inisiatif ya Pak Nona, kita mencoba ini, tapi memang ini harus diketahui oleh semua. Ini dia tapi masalahnya waktu kalau untuk jalan itu. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan terakhir ke saya di anggaran perubahan ini akan diperbaikinya. Ya, betul ya. Ini kita doakan semoga cepat-cepat realisasi jalan. Karena saya juga ini sekarang mumpung ada media semua, kan banyak juga yang nge-tag saya, Pak,
Ini jalan goreng, pun jalan kabupaten mati kamari ku saya guys di beneran ini jalannya jalan provinsi. Pagaden itu jalannya jalan provinsi yang tidak bisa saya bangun. Karena kalau saya bangun pakai APBD kabupaten, temuan BPK. Nah, ini harus clear semuanya. Jalan Pamanukan Pagaden itu jalan provinsi. Itu di mana kewenangan Pak Gubernur, tetapi Pak Gubernur pun sudah menyampaikan ke saya bahwa jalan itu akan direalisasikan dan sudah dianggarkan di anggaran perubahan sekarang. Akan dibeton semua. Nah, sehingga saya mohon kesabaran, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, mohon bersabar, tunggu, karena memang proses lelang kan tidak cepat, Pak. Sekarang kalau nggak salah kondisinya sedang proses lelang itu. Bersabar, karena prosesnya sedang berjalan. Mari kita doakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa secepatnya terwujud gitu. Lalu untuk masalah seseorang ASN, apakah nanti Bapak yang akan dikorbankan bersedia ini tadi ya, termasuk Kang Apung ya, pertanyaannya sama. Sampai hari ini saya sedang mengkaji, berdiskusi dengan pengacara, apakah akan saya somasi, apakah saya akan lari ke kasus hukum, karena saya tidak mau sembrono, Pak. Karena namanya kasus hukum, saya juga harus memikirkan mungkin pihak yang bersangkutan juga punya anak, punya keluarga, punya istri, yang nanti kalau ujung-ujungnya saya restoratif justice seperti yang pernah ibu saya lakukan waktu itu kepada seseorang ya, mungkin pada tahu. Saya juga tidak mau gitu. Jadi saya sedang mengkaji ini dengan matang-matang. Begitu saya sudah matang, tapi ya mungkin bisa jadi pertimbangan saya ketika ada itikat baik, mencoba membersihkan lagi nama baik saya. Dan saya sampaikan tidak besar inilah, apa ya namanya, ini Subang ini sedang baik-baik saja. Jadi jangan membuat kegaduhan yang mencederai kita semua lah. Dan di sini kan nanti yang image-nya jelek bukan hanya saya, Pak. Dinas-dinas pun nanti ada orang berpikiran dinas-dinas pun ada ngumpulin penting dan lain-lain, padahal tidak ada sama sekali. Lalu telepon udah saya jawab bahwa saya tidak pernah sekalipun ditelepon oleh Pak Hersop. Kalau Pak Hersop telepon saya sering, apalagi zaman jadi kepala Kadis PUPR, karena saya selalu koordinasi jalan A harus selesai, jalan B, jalan C sering, tapi nggak pernah sekalipun Pak Hersop nelpon saya menyampaikan bahwa saya minta tolong dibantu naon, saya mau minta bantuan ke Batur gitu. Lalu kalau kunjungan ke desa, tolong hargai wartawan setempat. Mana Pak? Bisa berapa? Oke, saya minta data wartawan ke Disduk Capil ya. Ditanya. Ada manggil kode keluar Pak katanya. Lalu tadi Kang Gali, mana Kang Gali pertanyaan mana di sini? Bapenda melaporkan, wah, kata Mas ya, bisa menjawab. Soalnya memang ada salah satu staf di Bapenda minta izin ke saya karena merasa dirugikan oleh seseorang yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti mungkin silakan teman-teman bisa mengkonfirmasi ke yang bersangkutan, karena memang merasa dirugikan, diperas lah bahasanya. Makanya tadi betul, bagus juga itu Kang Gali program agar wartawan kita, tapi saya percaya wartawan yang di sini wasaroleh lah. Amin. Tidak pernah memeras, apalagi minta 15-30 juta gitu. Kecil deh ya Nas. Untuk sebuah berita yang agar tidak tayang. Tapi memang saya sampaikan memang ada yang minta izin ya Pak Dede ke kami, tapi saya belum bisa menjelaskan karena itu hanya baru permintaan izin ke saya, karena beliau mungkin saya sebagai atasannya melaporkan ingin beliau merasa ya saya sudah mungkin beliau merasa tertekan. Silakan nanti teman-teman kalau ada yang ingin info itu lebih lanjut bisa ditanyakan ke pihak yang bersangkutan maupun ke kuasa hukumnya ya, Pak Irwan ya katanya. Pak Irwan kuasa hukumnya. Nah, lalu mengenai janji politik saya, seragam sekolah gratis, Jalan Mall November, Pak Hersop, sekolah seragam, prosesnya sampai mana? Dipastikan Pak, kalau tenor kan udah selesai, pengerjaan juga kan di ini e-katalog ya. Di situ ada ketersediaan pakaian yang sudah jadi. Itu di
cantumkan di dalam itu ketersediaan 50.000 katanya. Ini mudah-mudahan ya, ini benar, kita cross check. Kekurangannya mungkin kan itu baru 50.000, sedangkan kita kepentingannya di angka 54.000. Nah, mudah-mudahan di akhir tahun ada pertengahan Desember sudah dibagikan, Pak. Oke. Nah, jawabannya eta. Ya. Lalu karena memang ini perlu diketahui oleh teman-teman, yang membuat lama ini kan karena prosesnya Pak, ada lelang, ada yang e-katalog, kadang juga ada lelang eleh digugat dan lain-lain, kan itu ada proses, sehingga ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan secepatnya Perso dari janji politik saya harus segera terrealisasi, maupun tentang KTP. Nah, KTP ini, layanan KTP ini nanti saya perlu tindak lanjuti lagi karena memang janji ke sayanya di Sdukcapil itu di bulan November harus sudah jalan. Nanti saya follow up lagi sudah sama, karena mungkin yang akan membuat agak terlambatnya itu karena proses pengadaannya, karena kan ada alat-alat yang dibelinya, itu alat perekam, pencetakan gitu. Tapi mudah-mudahan itu insya Allah sih di tahun ini semua sudah bisa berjalan. Lalu infrastruktur apakah akan terserap? Saya sampai hari ini masih optimis ya, kita masih optimis ya. Kita masih optimis karena ini kualitas beton pun yang kita pakai hari ini yang berapa hari? 14 hari ya. Nah, jadi kualitas betonnya pun yang 14 hari kering yang digunakan, sehingga insya Allah dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi. Nanti mungkin sekalian ditambahkan oleh Pak Rona sudah berapa persen dan lain-lain. Ini biar jelaskan dulu Pak Sekda, tadi ada beberapa poin yang sifatnya teknis yang bisa dijelaskan. Untuk Subang Fest. Oh, Subang Fest. Ingat tuh. Nah, untuk Subang Fest gini. Sekalian nanti kalau saya kurang budenya tambah. Subang Fest itu yang volume sebelumnya itu kita tanpa APBD Pak. Itu tanpa APBD Pak. Kenapa saya kemarin ngomong sampai hari ini tanpa APBD? Karena sebelumnya itu Subang Fest itu betul-betul hanya mengandalkan sponsor. Tadi geus beberihan Pak. Beurih bisa. Nah, sampai Bu Kadiski geus teu bisa sare Pak. Tapi pada akhirnya di anggaran perubahan ya, kita coba anggarkan untuk kegiatan Subang Fest, dan ini akan kita evaluasi Pak di tahun depan akan seperti apa. Tapi pada prinsipnya seperti ini. Subang Fest bagi saya itu sebuah kalaupun itu pakai APBD Pak, itu anggaran yang saya kembalikan ke masyarakat. Kan anggaran dikembalikan ke masyarakat itu bentuknya beda-beda. Ada yang dikembalikan dalam bentuk infrastruktur, ada yang dikembalikan dalam bentuk pelayanan di ke sekolah, kesehatan, ada juga yang dikembalikan ke masyarakat untuk sarana hiburan masyarakat. Nah, dan ini perlu teman-teman tahu juga, apa yang berputar di Subang Fest satu harinya itu bahkan hampir 300 juta ya Bu, UMKM berputar. Dan di situ ada multiplier efek Pak. Dan itu mungkin teman-teman sekarang sudah merasakan Subang Fest volume 1 sama Subang Fest yang terakhir, perbedaannya sudah sangat terlihat Pak. Karena apa? Inilah memang kadang kudu beri heula, karena kurang bisa halus Pak. Dan alhamdulillah kesini Subang Fest itu bisa lebih berkembang. Dan satu hari kegiatan Subang Fest, UMKM yang terdaftar saja perputaran jual belinya ada di angka 300 jutaan. Belum lagi pedagang kaki lima, belum lagi ojol yang malam minggu itu kebanjiran banyak orderan, belum lagi hotel, akupansi hotel. Ini sebuah hal yang memang, dan sama sekali saya tanyakan, saya tidak pernah ada ikut campur urusan apapun itu, dan itu semua saya berikan lagi ke masyarakat untuk mendapat hiburan. Memang ada masukan dan ada sedikit keluhan dari masyarakat. Nah, di Subang Kota Hungkul. Nah, mulai Januari tahun depan saya akan rubah Pak. Nih, didengarkan Bang Dono. Mulai tahun depan Subang Fest itu per 3 bulannya akan saya simpan di tempat-tempat yang tidak ada di Kota Subang. Misalkan, tapi saya tetap, karena Subang Fest ini Pak, salah satu poin pertama kenapa saya mengadakan Subang Fest itu untuk menggait wisatawan luar Subang untuk masuk ke Subang, untuk mengenal pariwisata di Kota Subang, brand city-nya. Nah, sehingga nanti mulai tahun depan di 2026 Subang Fest itu per 3 bulan sekalinya akan ada di daerah-daerah. Misalkan Januari Februari di
Tugu. Nanti bulan Maretnya di Pondok Bali misalkan. Nanti ada lagi bulan di Janum kan. Bang Dono belanja kan itu. Apung. Nanti misalkan ada lagi di daerah selatannya di Cupunagara misalkan. Nah, saya ingin menempatkan Subang Pes nanti ke depannya di tempat wisata-wisata yang ada di daerah sehingga masyarakat yang mengeluhkan Pak di Pamanukan jauh ke Subang itu bisa tercover. Dan sambil juga kita memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Karena potensinya kan bukan hanya di selatan tapi di Pantura pun ada Pondok Bali, ada juga Mayangan dan lain-lain lah. Nah, nanti itu kita bisa explore. Nah, maka selanjutnya Pak Sekda. Terima kasih Pak Boti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para asisten, para OPD dan saudara sekalian. Terima kasih atas kehadiran sekalian sebagai mitra terbaik untuk pemerintah Kabupaten Subang. Tepuk tangan. Teman yang baik adalah teman yang saling mengingatkan, dan ini bagian untuk saling mengingatkan termasuk kepada kami sebagai pembantu bupati, karena tugas kita itu salah satunya membantu bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kepegawaian. Ada berkaitan dengan menyangkut kepegangan tadi memang betul Pak Bupati, bahwa berkaitan dengan pertanyaan Pak Alan tadi tentang persyaratan pensiun muda. Ini ada 3 persyaratan. Pertama, persyaratan administrasi. Kedua, persyaratan secara pribadi. Dan ketiga, persyaratan khusus. Ya, kalau persyaratan umum, Bapak Ibu hormati sampaikan bahwa minimal ya usia 45 tahun. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, minimal masa kerja 20 tahun. Sekali lagi, usia minimal 45 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Itu syarat utama atau syarat dasar. Sedangkan yang syarat kedua adalah syarat umum atau administrasi. Jawab dengan permohonan juga lampiran-lampiran yang begitu banyak. Sampai dalam kondisi tidak sedang dihukum, sampai dengan ada catatan di e-banking dan persyaratan administrasi yang umum. Dan yang paling mendasar harus ada alasan kekhususan. Ya. Contoh kekhususan, apabila yang bersangkutan kena sakit yang permanen dengan dibuktikan dari dokter spesialis, dibuktikan dengan rumah sakit yang telah dirujuk ya, atau spesifikasi, itu yang dikatakan persyaratan khusus. Dan contoh persyaratan khusus yang kedua yaitu telah terjadi perampingan oposisi OPD ya, atau struktural ya, misalkan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan yang sifat serumpun misalnya satu. Nah, dari 3 dinas yang disatukan itu kan tidak mungkin semua jadi kepala dinas. Nah, itu bisa masuk kepada alasan-alasan khususan. Jadi, apakah yang bersangkutan masuk kepada 3 persyaratan? Pak Dadang bisa menyampaikan yang punya pegang data dari aspek syarat dasar, aspek khususan, dan aspek administrasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya berkaitan dengan serapan anggaran. Terima kasih Pak Asda 2 yang telah rewel, tanda kutip, setiap evaluasi sesuai dengan arahan Bupati untuk selalu mengevaluasi tentang serapan anggaran. Karena serapan anggaran itu berdampak multi efek kata Bupati ya, kepada tenaga kerja, kepada perputaran ekonomi. Yang jelas sebagai hormati, salah satu faktor yang harus kita pahami bersama, ada beberapa kegiatan yang jatuh pelaksanaan kegiatan di pelaksanaan perubahan anggaran. Ya, Pak Lalan, ya. Itu yang pertama. Jadi kan pengesahan perubahan anggaran kan di bulan Oktober, otomatis ya tahapan-tahapan mulainya pekerjaan berarti di bulan Oktober, termasuk bulan sekarang yang memerlukan tahapan, kecuali yang sifatnya tinggal eksekusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan beberapa khusus kegiatan yang memerlukan lelang, yang memerlukan tahapan-tahapan, itu tentu harus dimaklumi ada memakan waktu proses tahapan yang harus apik dari tahapan tersebut. Alhamdulillah secara pergerakan sekarang kita tidak 52% lagi, bahkan sampai 56 per 1 minggu. Dan target kita di akhir tahun anggaran insya Allah bakal tercapai semua kegiatan apalagi yang berkaitan dengan proyek strategis nasional atau program strategis nasional dari Pak Bupati. Insya Allah kami udah punya schedule,
tinggal sekarang kita memilah mana yang memerlukan tidak lelang, mana yang memerlukan sifatnya rutin, dan mana yang memerlukan sifatnya harga online apa? Katalog seperti itu. Itu Pak Mehmet, silakan bisa menana atau Pak Dadang, apakah yang bersangkutan masuk kepada kategori persyaratan dasar atau tidak, itu berarti harus terpenuhi dari 3 aspek. Pak Dadang, tolong dibantu secara teknis. Terima kasih. Pak Mehmet, Terima kasih Pak Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hormati, Pak Sekretaris hormati, Pak Asda 1 2 3, rekan-rekan Pak OPD, Pak Dede dan